Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Tetap semangat ya dalam pengasuhan perjuangan di anak-anak, khususnya anak usia dini. Nah, hari ini Heroya mau berbagi terkait dengan 9 hal anak yang tidak semangat belajar. Yang pertama adalah kondisi fisiknya kurang sehat, lagi sakit, kan nggak semangat ya belajarnya ya. Sama lah ya kayak kita juga gitu ya, kalau kita lagi nggak sehat ya, pasti kita nggak semangat karena ada yang dirasa nih gitu ya sama si anak gitu, itu jadi nggak pengen belajar atau nggak mood lah ya. Nah, orang tua atau guru juga perlu paham ini ya, jadi nggak memaksakan. Kedua, suasana hati anak ini lagi nggak gembira atau nggak mood gitu ya, atau lagi nggak happy gitu. Nah, itu juga bisa membuat jadi nggak mau belajar. Ya, sebenarnya perasaan anak tuh sama ya sama kita gitu. Kita juga sama ya kalau lagi sedih, lagi nggak mood deh gitu kan, kita nggak mau ya belajar atau ya, pokoknya nggak fit lah ya gitu. Ini nggak sama, anak kalau lagi nggak happy juga nggak semangat belajar. Tiga, materinya nggak menarik. Nah, ya apa yang diajarkan sih gitu, jadi anak-anak tuh nggak apa ya, dia nggak tertuju kepada apa yang dijelaskan oleh ibu guru gitu. Nah, itu makanya kadang-kadang kita tuh perlu juga ada eh, apa inovasi-inovasi terkait dengan apa yang mau diajarkan gitu, karena supaya menjadi daya tarik gitu. Nah, kalau di orang dewasa sama lah ya, kita juga kalau ada sesuatu yang memang apa sih ini pembahasannya kurang oke nih, ini ya, kita kan nggak menarik lah ya gitu. Nah, berikutnya adalah anak tidak merasa membutuhkan. Jadi ternyata yang disampaikan itu, enggak ah, aku tuh nggak perlu sih kayak gini, nggak perlu tahu juga kayak gini, udahlah nggak usah lah, nggak mau ah gitu ya. Sama kayak kita juga gitu ya, kalau kita misalkan mungkin teman-teman juga pernah lah ya namanya melihat apa tema-tema atau topik-topik yang ada di YouTube gitu ya. Ya udah ketika merasa bahwa ini nggak butuh ya udah nggak usah dilihat gitu kan ya. Nah, kalau anak-anak juga sama, jadi juga dia males ah karena soalnya ini nggak butuh gitu. Terus metode penyampaian guru pada anaknya monoton, kurang kreatif gitu ya, konvensional, begitu aja gitu ya. Cuman guru anaknya harus dengerin aja gitu ya. Atau kalau misalkan di sekolah atau di kuliah itu ya konvensional, cuma denger nyatet gitu ya. Atau baca gitu. Jadi itu juga bagian juga di PAUD juga ya gitu. Kalau nggak metodenya ya monoton ya, kurang kreatif atau kurang variatif juga bikin anak males gitu ya untuk belajar. Nah, metode dan media belajarnya juga kurang tepat atau nggak sesuai dengan topik gitu ya. Jadi pembahasannya apa sih? Kok nggak sesuai ya? Kok nggak match ya gitu. Itu juga jadi anak-anak tahu itu bahwa itu nggak match atau nggak sesuai gitu ya. Tapi ya dia mau berkata apa gitu, nggak berani kan sama bu gurunya ya. Jadi bentuk ekspresinya bahwa eh, nggak tertarik dengan ini semua ya dia dengan malas aja lah ya, nggak fokus gitu, atau dia jadi melakukan yang lain gitu ya. Nah, suasana belajar juga tidak membuat anak merasa nyaman gitu. Nah, perlu itu, makanya kenapa di dalam kelas itu harus diciptakan kenyamanan buat anak gitu. Kenyamanan itu kan bukan berarti harus yang mewah, full AC dan lain sebagainya gitu ya. Maksudnya image-nya tuh dengan ruang kelas yang mahal, no, nggak kayak gitu ya. Namanya kita bicara kenyamanan itu kan banyak lah ya gitu. Nah, anak-anak ini perlu kenyamanannya seperti apa? Ya kenyamanan dia itu adalah eh di ruangan itu membuat dia tuh tenang, terus tidak merasa apa tuh namanya ketakutan gitu ya. Terus atau mungkin teman-temannya gitu, terus gurunya juga, terus juga suasana untuk belajarnya, kelasnya, duduknya dan lain sebagainya. Jadi diciptakan dulu untuk nyaman dulu gitu ya. Ketika nyaman kan maka otomatis dia juga mau ya untuk belajar. Tapi kalau misalkan nggak nyaman ya nggak bisa gitu ya. Sama kayak kita mungkin kalau kita di rumah juga, kalau kita mau melakukan kerjaan sesuatu gitu ya, atau kita mau menyelesaikan pekerjaan gitu ya, misalkan mau begadang atau mau apa gitu kan, otomatis kita
membuat sesuatu tempat itu harus nyaman dulu kan ya gitu. Dibersihin dulu, terus dirapikan dulu tempat belajarnya, buat kita kerjanya gitu ya, supaya kita nyaman gitu ya. Terus metode belajarnya satu arah. Jadi anak tidak diberikan kesempatan untuk aktif gitu. Dengerin ya, dengerin aja atau dengarkan saja yang disampaikan dengan bu guru udah gitu. Terus tiba-tiba anak, bu aku mau nanya, bu aku mau ini, ntar dulu, nggak usah dulu, selesaikan dulu ibu. Nah itu, jadi ya satu arah jadi pasif lah ya, gitu ya. Anak jadi nggak bisa ngobrol apa-apa gitu, takut gitu ya. Tapi ada juga yang guru yang di tengah-tengah itu meskipun, bu aku mau nanya, bu ini begini begini, ya nggak apa-apa, dia berjalan aja, akhirnya kan dialog terbuka ya. Nanti yang repotnya itu adalah jangan dulu nanya, selesaikan dulu, jangan dulu ini, jangan dulu ini. Nah itu nggak bisa, kalau di PAUD itu harus hidup gitu ya. Ini jadi membuat anak kan jadi males gitu ya. Terus kondisi lingkungan kurang mendukung atau kondisi panas, cuacanya, hawanya, terus berisik, mungkin ada suara angkot, suara kereta, kan gitu jadi kurang kondusif ya gitu. Dan ntar ada gerit, kereta lewat gitu, terus atau mungkin ada suara motor yang berisik, terus ada segala macam itu juga bikin, aduh, panas banget ya belajarnya ya gitu. Oke, terima kasih. Ini adalah sedikit ya terkait dengan apa ya, anak-anak tuh ya kan kalau kita lihat di gambar ini kan mereka kan ceria-ceria ya gitu. Mereka senyum-senyum, mereka happy-happy dengan beragam profesinya gitu ya. Kebahagiaan mereka. Nah, ini dia terkait dengan hal yang tidak semangat untuk belajar. Tapi insya Allah sih anak-anak tetap semangat untuk belajar dan ibu guru juga tetap semangat, semua pejuang-pejuang pendidikan juga semangat, orang tua juga semangat, semua tetap semangat dalam kehidupan, menjalani kehidupan, termasuk juga memberikan pendidikan kepada anak. Terima kasih loh ya sudah menjadi bagian dari apa namanya atensi di YouTube Helwia. Tetap semangat juga, tetap support Helwia. Terima kasih. Oh iya, kalau memang ada hal-hal yang memang perlu ditambahkan lagi terkait dengan ketidaksemangatan belajar, boleh kok tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.